Bayangkan, pagi ini Anda bangun dengan nyeri tajam di perut kanan atas sangat hebat. Akhirnya Anda memutuskan untuk ke rumah sakit atau periksa gitu ya. Di rumah sakit Anda diperiksa darah, kemudian di USG, keluar hasilnya diagnosisnya adalah Anda dibilang batu empedu. Nah, lalu Anda berpikir pasti ya, apakah saya harus operasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video kali ini kita akan membahas gimana caranya menghancurkan batu empedu tanpa operasi. Gimana solusi alami untuk mencegah operasi batu empedu. Jadi kalau Anda didiagnosis batu empedu, simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Fakta yang mengejutkan, ternyata 80% orang didiagnosis batu empedu itu tanpa gejala, tidak ada keluhan sama sekali. Biasanya diperiksa waktu check up, ya diperiksa waktu USG yang lain, kemudian ketemu, oh ada batu empedu gitu. Jarang itu pasien tidak merasa ada apa-apa gitu. Tapi karena khawatir yang namanya batu empedu biasanya disarankan untuk operasi. Padahal tidak semua perlu operasi, tergantung ukurannya, lokasinya, ada gejala atau enggak. Bahkan kalau batunya kecil, itu seringkali bisa hilang sendiri atau bisa luruh, bisa keluar sendiri tanpa apa-apa. Ya, maksudnya tidak perlu dioperasi, itu akan luruh dengan sendirinya lewat saluran empedu tadi. Gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi batu empedu? Pertama, penyebab paling sering adalah kolesterol yang berlebih dalam empedu. Jadi bisa dari makanan, kita makan banyak yang kolesterol, bisa juga karena hormonal, biasanya pada perempuan usia 40-an, makanya istilahnya fertile female 40 ya. Nah, itu biasanya paling sering kena batu empedu. Tapi akhir-akhir ini laki-laki juga banyak gitu ya. Nah, karena apa? Salah satunya kekurangan cairan empedu sehat. Jadi selain karena kolesterolnya yang banyak, karena kurang cairan juga. Ya kurang minum atau memang produksi empedunya jadi berkurang gitu. Dan akhirnya paling sering itu juga penyebabnya adalah stagnasi atau aliran empedunya nggak bisa keluar ya. Justru misalkan karena ada tumor, ada batu, atau memang gerakan empedunya itu jarang dilakukan ya, jarang dirangsang empedunya gitu. Atau kalau empedu itu keluarnya biasanya kalau apa sih? Selain karena makanan yang berlemak, jadi dia akan keluar untuk membantu pencernaan lemak, keluar. Nah, stagnasi itu juga bisa karena kita jarang makan makanan yang pahit. Jadi salah satu penyebab stagnasi aliran empedu adalah kalau kita jarang makan atau minum yang pahit. Jadi kita maunya yang enak, yang manis, yang gurih gitu, tapi menghindari yang pahit. Padahal yang pahit itu bisa membantu mengurangi stagnasi atau berhentinya aliran empedu. Jadi menghindari batu empedu. Jadi apa aja sebabnya? Kolesterol yang tinggi, bisa karena makan, bisa karena hormon, kurang minum, bisa juga karena tadi nggak pernah makan yang pahit-pahit, atau bisa karena ada tumor dan lain-lain. Nah, sekarang gimana cara alaminya untuk bisa hilang? Kita udah tahu sebabnya, jadi kita tahu cara menguranginya. Biasanya yang bisa hilang sendiri tadi adalah yang ukuran kecil. Tapi kalau ukurannya sudah terlalu besar, nanti gejalanya pasti berat. Kalau gejalanya berat, itu tanda kalau ukurannya besar. Kalau sudah seperti itu, tidak bisa dengan cara alami. Jadi harus dibantu oleh dokter, ya biasanya dokter bedah. Nah, gimana caranya? Tadi karena kita udah tahu nih sebabnya kurang cairan, jadi nomor satu paling gampang adalah menambah cairan. Jadi minum yang banyak, ya supaya empedunya nggak kental. Kalau empedunya kental itu susah untuk keluar, ya kalaupun keluar itu dia jadi seperti membatu ya karena kurang cairan. Selain minum juga menambahkan diet tinggi serat. Nah, serat itu melancarkan aliran empedu ya karena kebanyakan serat atau sayur itu rasanya mengandung rasa pahit. Ya dengan pahit itu dia akan membantu empedu itu untuk bisa keluar dan akhirnya alirannya jadi lebih lancar. Yang ketiga adalah memakan makanan dengan asam lemak yang baik. Tadi yang bikin kolesterolnya banyak itu adalah asam lemak yang jelek. Ya kolesterol banyak, asam lemak jeleknya banyak gitu ya, akhirnya empedunya jadi keras ya, jadi batu gitu ya. Nah, tapi kita makan asam lemak yang baik, itu merangsang kantong empedu untuk mengosongkan diri dan mengurangi produksi kolesterol yang jelek. Dengan begitu, empedunya akan jadi lebih lancar dan kosong. Apa aja yang lemak baik? Contohnya misalkan minyak ikan ya, omega 3, terus minyak udang juga ya, terus misalkan minyak zaitun, alpukat, dan seterusnya. Nah, banyak tadi dulu
paling sering perempuan karena faktor kolesterol, faktor hormon gitu ya, tapi akhir-akhir ini laki-laki juga banyak mengalami batu empedu. Kenapa? Ya, perempuan itu lebih rentan katanya salah satunya faktor hormonal, tapi juga faktor stres. Nah, kenapa laki-laki sekarang juga banyak? Karena tadi hormon mungkin tidak terlalu pengaruh, tapi stres itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau laki-laki selain gaya hidup itu juga stres ya, misalkan dia kurang minum, ya banyak minum kopi, nggak pernah mau makan sayur dan lain-lain, itu juga pengaruh, tapi stres juga besar pengaruhnya. Jadi stres kronis membuat produksi atau membuat hati atau liver dan empedu itu nggak sinkron, nggak seimbang. Jadi dia harusnya makan yang berlemak, empedunya keluar, harusnya makan yang pahit-pahit, empedunya keluar. Ya, tapi ini tidak sinkron. Produksinya terlalu banyak kolesterolnya. Misalkan livernya bermasalah, ya karena stres. Ya, atau empedunya nggak mau keluar. Ya, padahal udah makan yang pahit-pahit, udah makan yang tadi minum banyak, tapi nggak mau keluar. Karena apa? Karena kondisi stres. Nah, kortisol itu meningkat, ya kalau hormon stres itu naik, itu mempengaruhi metabolisme kolesterol. Jadi kolesterol di tubuh kita, LDL, ya terus trigliserid itu naik, ya karena si kortisol ini. Nah, tapi empedunya juga nggak mau keluar, akhirnya empedunya stagnan, akhirnya terjadi batu. Nah, salah satu untuk mengurangi risiko batu empedu atau mengeluarkan batu empedu yang kecil selain tadi kita minum, makan sayur, pakai lemak baik, juga mengurangi stres. Kenapa? Karena relaksasi itu mendukung kesehatan empedu dengan apa tadi, mengurangi kortisol. Jadi alirannya jadi lebih lancar, produksi kolesterolnya juga tidak berlebihan. Caranya gimana relaksasi? Seperti pernapasan dalam, Anda meditasi, kemudian berdoa, sholat yang khusyuk, berzikir, dan seterusnya. Itu sangat-sangat membantu mengurangi stres, stresnya berkurang, kortisolnya, metabolismenya lebih bagus gitu ya, kolesterolnya juga akhirnya lebih bagus. Ya, jadi batu empedunya itu bisa hilang dengan sendirinya. Nah, tapi ada batu-batu yang sudah lokasinya di tempat lubang yang bikin nyangkut atau ukurannya sangat besar atau menimbulkan gejala yang berat. Contoh misalkan nyeri hebat di perut kanan atas yang tidak hilang-hilang. Ya, kadang-kadang nyeri di kanan atas itu hilang timbul ya. Tapi kalau nyangkut di lubangnya, di salurannya, di selangnya, itu namanya kolik biliar. Kolik itu ditandai dengan nyeri yang sangat hebat dan tidak berkurang. Anda dengan istirahat, dengan obat nggak berkurang. Nah, itu sebaiknya memang harus ke dokter untuk dilakukan tindakan. Atau nyeri nggak, tapi demam, terus muntah, mual ya, terus kulitnya kuning, matanya kuning, itu berarti sudah ada penyumbatan. Menyumbat di mana? Saluran, namanya bilirubin. Bilirubin itu diproduksi oleh liver. Bilirubin itu yang bikin kuning. Jadi bikin kotoran Anda kuning, bikin kencingnya kuning, ya tinjanya kuning. Tapi kalau empedunya nyangkut atau ada sumbatan, bilirubinnya nggak bisa keluar. Jadi Anda buang air besar, buang air kecil, warnanya jadi abu-abu atau warnanya jadi tidak kuning gitu ya, tidak coklat gitu ya, tapi kuningnya ke mana? Ke mata, ke kulit, dan lain-lain. Nah, kalau batunya sangat besar, ya walaupun tidak ada gejala yang tadi disebutkan, misalnya tidak kolik ya, tidak nyeri ya, tidak demam, tidak kuning, dan lain-lain. Walaupun tidak seperti itu, tapi ukurannya sangat besar dan sudah bertahun-tahun, jadi Anda nyeri tapi hilang timbul, mungkin udah bertahun-tahun. Nah, sebaiknya memang dipantau dengan USG. Diharapkan bisa keluar sendiri, luruh, pecah-pecah jadi kecil-kecil terus keluar. Tapi kalau enggak, ya memang sebaiknya dilakukan tindakan di kamar operasi gitu ya. Sebenarnya tubuh itu tidak perlu kita apa-apain, yang nggak perlu dioperasi, sebenarnya bisa sembuh sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan obat, bukan operasi, tapi mengembalikan tubuh pada cara kerja yang alami. Tapi kebanyakan orang itu ketika sadarnya itu ketika udah terlambat, misalnya batunya terlalu besar, nyerinya nggak bisa hilang, atau udah kuning, udah demam, dan lain-lain, jadi harus masuk ke perawatan gitu. Tapi sebelum Anda terjadi itu, sebenarnya sudah bisa dicegah dari awal. Dengan apa? Pola makan sehat, minum cukup, manajemen stres, batu empedu bisa dilarutkan dan bisa dicegah supaya jangan kambuh. Bisa hilang dengan sendirinya tanpa obat atau tanpa operasi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Bagikan video ini kepada orang yang membutuhkan. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.